Oke, perkenalkan nama gue Mujar Kasih, salah satu, founder mungkin ya atau pendiri komunitas Balai Film yang ada di Bogor. Terus juga mungkin punya ketertarikan ke dunia film dan akhirnya, belajar tentang film itu sendiri. Oke, Balai Film itu komunitas yang ada di Bogor secara regional, cuman memang kalau secara gerakan tetap general gitu ya. Terus dulu sebenarnya awal-awal namanya bukan Balai Film, tapi Fiktivitas Film. Akhirnya kalau nggak salah tahun 2019 kita alih jadi Balai Film, mungkin untuk lebih apa ya, lebih mudah diingat. Terus juga jadi salah satu apa ya, stereotip kali ya dari Sunda sendiri gitu, karena kan kita sering geraknya di memang desa, terus wilayah dan memang di Sunda, di tanah Sunda itu sendiri gitu loh. Terus juga fokus kita lebih ke pengembangan SDM sama karya film. Kalau Balai Film sebenarnya komunitas jatuhnya, karena tadi komunitasnya fokus di pengembangan SDM dan karya film. Iya, fokus gerakannya dibagi dua. Yang pertama itu film activity atau aktivitas film, yang kedua itu filmmaking atau membuat film. Nah, dari dua itu, teman-teman yang tergabung di Balai Film sendiri itu bisa memilih. Jadi, dia lebih suka kemana? Bikin film kah? Atau memang menjalankan aktivitas film gitu. Kalau bikin film, ya memang bikin film, bikin konten, dan segala macam hal yang berbau produksian gitu loh. Nah, kalau aktivitas film lebih ke mungkin pemutaran gitu. Terus juga workshop, diskusi-diskusi gitu. Jadi, memang teman-teman yang tergabung itu memilih sendiri dia lebih senang di mana. Nah, secara produksian pun kita kalau ngomongin tentang production team juga produksian kita lebih ke ketika teman-teman ada yang memang punya gagasan atau ide untuk diproduksi itu akan dilempar ke teman-teman yang tergabung dalam komunitas dan sifatnya tuh nggak memaksa untuk ikut. Jadi memang yang oh gue tertarik nih, yaudah gue ikut gitu loh. Kalau misalnya nggak tertarik ya nggak jadi masalah gitu. Atau misalnya ada halangan secara waktu atau segala macamnya gitu. Jadi memang cukup apa ya namanya fleksibel kali sistemnya ya gitu. Memang membebaskan teman-teman untuk memilih sendiri wilayah perkembangan dirinya tuh di mana. Kalau secara struktural sebenarnya tetap sih ya, maksudnya ada landasan atau misal basicnya tetap sama sih, maksudnya kayak ada visi misi gitu kan, terus ada struktural secara misal ada ketua, ada segala macamnya, dibagi per divisi juga sama. Cuman pola pembagiannya kalau di kita lebih ke tadi, misalnya teman-teman yang punya atensi terhadap aktivitas film ya dia akan lebih manage itu gitu loh. Iya, begitupun teman-teman yang punya perhatian atau sukanya di produksi film. Jadi memang ada di divisi itu pembagiannya lebih ke sana sih. Terus juga akhirnya ya sama sih lebih ke dibaginya bukan lagi misalnya kayak cuman seksi-seksi segala macem, tapi divisi ini misalnya ada yang ngurus konten, yang lebih kayak gitu-gitu sih lebih fleksibel bentuknya. Cuman kalau secara dasarnya tetap sama sih. Nah, kalau secara proker juga, ada perancangan memang benar-benar apa ya, kayak dicantumin dan dirancang secara ya tekstual lah gitu ya. Tapi memang balik lagi sih, kalau mau komunitas jujur aja dalam artian ada improvisasi-improvisasi di perjalanannya gitu. Jadi memang bisa dibilang kalau secara bekerja atau enggaknya si sistem itu, mungkin bekerjanya sekitar 80% kali. Jadi memang ada fleksibilitas di situ sih. Oke, ini agak susah ya. Nggak, tapi lebih ke gini sih kalau gue yang merhatikan. Karena maksudnya gini, ya bisa dibilang sampai saat ini mungkin masih sih masyarakat sama film itu sendiri udah ada berjarak. Dalam artian bukan berjarak mungkin mereka agak jauh dari nonton film segala macam ya, tapi mungkin masih eksklusif mungkin ya dianggapnya gitu loh. Belum deket banget jadi kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin dengan era digitalisasi agak mendekat gitu kan setiap orang kayak punya kamera yang jenis apapun itu udah bisa bikin film kan. Cuman masih ada sikap itu gitu loh. Terus menurut gue pribadi sih gitu kan, itu salah satu apa ya namanya eh, tugas atau bukan tugas sih lebih peran ya, peran komunitas atau kelompok-kelompok film di daerah untuk bisa jadi apa ya, bisa dibilang jadi penyambung lidah kali ya dari generalnya ekosistem film di negara itu sendiri atau di Indonesia sendiri gitu loh, kayak gitu sih. Terus juga menghidupkan nuansa film di daerah karena kan ini pendapat gue pribadi sih gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang industri film atau bahkan dunia sinema Indonesia secara global juga kan industrinya mungkin masih bisa dibilang, gue setuju aja sih ketika orang bilang tuh industri masih ke arah industri ibu kota gitu, belum Indonesia secara menyeluruh gitu loh. Karena memang
ekosistem atau industri daerahnya juga belum hidup secara masif gitu loh. Tetap sih sama aja kayaknya, maksudnya terhalang pandemi sih gitu ya. Kalau sekarang ya, ada pandemi di antara kita gitu loh. Tapi memang kalau misalnya, ini sepengalaman gue aja ya, pengalaman gue lebih ke untuk ke arah kesini-sini gitu, 2 tahun terakhir mungkin sampai sekarang cukup membaik sih. Karena maksudnya mulai ada keterbukaan antara kelompok atau komunitasnya masing-masing gitu kan, mulai saling silaturahmi gitu. Ketika dulu mungkin bisa gue bilang ya ada rasa di mana kita tuh agak berjauhan gitu loh. Itu kerasa sih. Nah sekarang tuh udah mulai terbuka kali ya orang-orangnya untuk ya saling silaturahmi, terus main, diskusi, lebih ke mungkin sharing ketika punya karya, terus mempertontonkan karyanya, terus minta pendapat, yang gitu-gitu udah terjadi sih gitu. Juga pemutaran-pemutaran atau eksibisi juga udah mulai muncul-muncul gitu kan, dan mungkin kalau secara apa ya, skala angka gitu ya, mungkin lebih banyak dibanding dulu gitu. Karena kalau dulu bisa dibilang masih minim kali ya, orang-orang sadar akan eksibisi. Ya orang banyaknya sampai sekarang sebenarnya, cuman mending banyaknya ya lebih seneng turun ke membuat film, tapi lupa ini siapa yang muterin filmnya nanti gitu loh. Itu juga ada beberapa orang di Bogor yang menurut gue keren banget juga ngulas film gitu kan, kritik film juga. Ada beberapa yang memang di luar zona membuat gitu, filmmaker itu sendiri, dan menurut gue itu bagus banget sih untuk perkembangan ekosistem itu sendiri. Ya kalau program yang sifatnya tahunan ada luar bioskop itu kan, itu memang eksibisi kita gitu, memang untuk tetap sih awalnya memang untuk film Bogor juga bisa show off gitu kan. Cuman ya balik lagi gitu kan, skala produksinya juga belum terlalu stabil gitu. Jadi kadang memang banyak juga akhirnya kita butuh film-film dari luar gitu, walaupun memang tetap masuk gitu tuh. Nah, di situ tuh kalau gua dan teman-teman pribadi lebih ke apa ya, ini tuh salah satu pestanya kita gitu sama komunitas. Karena yang ada dan hadir di situ maupun berkolaborasi bukan cuma orang-orang yang berkecimpung di bidang sinema, tapi ada juga anak teater, ada musik, ada ya tari daerah dan lain-lain, dan gitu tuh benar-benar kayak merayakan aja, merayakan apa ya namanya ya, komunitas-komunitas yang ada di situ, terus juga berkolaborasi juga ketika misalnya teman-teman dalam disiplin ilmu film atau sinema juga datang ke situ, akhirnya bisa berelasi. Dan itu salah satu hal yang kalau bagi gue pribadi ya, salah satu hal yang mungkin bisa diharapkan untuk jadi jembatan kita untuk kolaborasi lebih luas gitu. Jadi bukan cuman anak film ke anak film ngobrolnya, tapi ya kita coba nyebrang disiplin ilmu, saling tukar pikiran, dan menurut gue itu akan jadi menarik banget gitu. Dan sejauh ini sih alhamdulillah yang terjadi di luar bioskop itu ya kayak gitulah. Terus juga pola mendekati masyarakat, karena memang kita dengan konsep ya di luar bioskop, skema apa ya namanya, ini kondisi di luar bioskop masif gitu. Kayak kita kan punya layar tancap dari dulu gitu. Nah kita akhirnya kan juga pakai konsep layar tancap yang memang lebih deket sama masyarakat. Dan mungkin buat orang-orang yang di daerahnya itu udah lama banget mengalami yang namanya layar tancap, akhirnya kayak nostalgia. Oh ya dulu pernah ada nih pemutaran film, bahkan di nikahan pun suka nanggep film kan gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada jarang. Nah itu jadi rasa tersendiri ya, jadi keseruan tersendiri buat kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di film daerah, juga bagi masyarakat yang mungkin akhirnya kita bawa hiburannya ke lingkungan mereka atau misalnya daerah mereka. Itu seru sih gitu. Juga berusaha untuk mengetuk pintu kali ya, mengetuk pintu pemerintahan gitu kan, untuk kayak gue punya program ini nih, datang dulu lah gitu. Walaupun pemerintahan daerah gitu ya, memang di daerah itu aja, karena kan kita selalu lapor ketika misalnya ada acara di desa apa nih, kita akan selalu ke kecamatannya atau misal ke desanya untuk laporan, terus undang mereka untuk datang. Seenggaknya ini loh anak-anak muda juga punya acara yang memang mungkin aja jarang untuk mereka rasakan, karena kan di situ apa ya namanya, sebutlah paketnya lumayan lengkap, ada film, ada musik, ada tari, ada teater gitu. Itu jadi hal yang menarik tersendiri aja. Kalau ngomongin motivasi itu sendiri, jadi kayak gini sih gue mikirnya gitu. Gue bukan budayawan, bukan ahli bahasa gitu kan. Terus ya ngomongin tentang Sunda, banyak juga teman-teman dalam artian ya mungkin seumuran gue atau mungkin di bawahnya juga mulai agak kagok untuk ngomong bahasa Sunda gitu kan. Itu jadi kayak ya ini yang bisa gue lakuin untuk saat ini gitu loh, untuk seenggaknya orang tuh nonton film bahasa Sunda
yang ya mungkin skala produksinya belum terlalu banyak gitu. Karena gue juga kalau misalnya screening di luar daerah misalnya di Tangerang terakhir gitu kan, mereka juga masih menanggapi bahwa film bahasa Sunda masih belum terlalu banyak gitu loh. Itu terus kalau ngomongin tentang apakah ini juga salah satu ya berhubungan dengan Bogor, kalau gue sih lebih ke bahasa Sundanya seadanya, dalam artian kayak yang gue coba tularkan di karyanya itu bukan bahasa Sunda yang dalam tanda kutip ya memang dibikin lembut atau misalnya memang struktur secara bahasanya benar gitu, enggak sih untuk saat ini. Kemungkinan kalau kedepannya mungkin ada sih, tapi yang jelas gue berusaha untuk seolah-olah ngomong kayak gini ketika orang nonton filmnya gue pribadi dan teman-teman di balai tuh Welcome to Bogor gitu dengan bahasa yang emang seadanya dalam tanda kutip yang kasar segala macamnya, ya udah itu padanya kok gitu. Itu sih juga kan karena salah satunya ya itu nama balai pun akhirnya kita terhubung sama hal-hal berbau Sunda, jadi ya berusaha untuk seenggaknya gue nggak tahu sih ya ini hal yang baik atau enggak, yang jelas kalau kita mikirnya kontribusi dulu aja untuk seenggaknya bukan untuk orang mengenal bahasa Sunda secara bagus karena kan kasar-kasar juga ya, tapi kita akhirnya menemukan orang-orang yang berkecimpung di bidang kesundaan yang akhirnya juga kita belajar ya, seenggaknya buat kita dulu belajar, buat orang-orang yang membuatnya, jadi kedepannya tuh lebih dipikirin lagi hal-hal yang berbau Sundanya kayak gitu-gitu sih. Iya, kalau ngomongin tentang global, pertama gue mungkin bukan ahli di bidang itu ya, tapi maksudnya seenggaknya karena memang berkecimpung di komunitas, yang kita rasain lebih kayak, ya itu tadi ya, ketika misalnya komunitas di daerah ini juga membantu pertumbuhan film secara daerah, otomatis akan mempengaruhi Indonesia secara global. Gue sih pikirnya sesimpel itu, karena ya ketika daerah-daerah hidup, ya pasti kan Indonesia melingkup daerah-daerah itu gitu loh. Dan itu salah satu perkembangan sendiri yang akan menunjang persinemaan tanah air. Semisal kayak banyaknya muncul pemutaran-pemutaran alternatif di daerah, otomatis kan misalnya ada beberapa sesi yang film industri pun diikut sertakan untuk ditontonkan gitu kan, itu kan hal-hal yang menurut gue baik gitu loh untuk perkembangan film itu sendiri secara global gitu. Kita ngomongin Indonesia gitu dengan segala macam daerah banyak gitu ya, ketika misalnya film-film daerah ini atau ekosistem film daerahnya ini hidup, otomatis akan menunjang ekosistem film secara global. Kalau apa ya, pendapat gue sih gitu sih, karena otomatis kan ya ketika misalnya kita ngomongin tentang apa ya, mungkin industri kali ya, industri atau misalnya perfilman nasional secara global, akhirnya ada stigma ya itu ya, film ibu kota gitu, industri film ibu kota, karena memang masih mengarah ke sana juga, karena memang kalau gue berkaca atau misalnya minjem perspektifnya orang-orang ya bisnis atau industri itu kan memang ya penontonnya banyak di Jabodetabek gitu kan, yang ya pokoknya di lingkungan itulah di ibu kota segala macem. Iya, memang komunitas agak sulit ya, karena balik lagi memang kalau bisa dibilang secara simpel komunitas itu akhirnya tentang kesadaran. Karena kan orang itu ketika gabung komunitas atau berkecimpung di komunitas gak bisa berharap kayak universitas atau sekolah yang memang formal atau segala macamnya gitu, atau kursus gitu. Karena komunitas itu kan nggak tiba-tiba ketika gue mau masuk komunitas, gue datang ke komunitas itu terus diajarin, enggak gitu loh. Akhirnya kan kesadarannya itu adalah ketika memang pengen berkembang, terus pengen atau ada informasi yang pengen dia dapat, keaktifan dia berperan penting banget terhadap pola perkembangan dia pribadi gitu loh. Karena kan konsepnya ya sharing, namanya sharing, nongkrong lah dasarnya gitu kalau komunitas gitu. Dan lagi-lagi setiap ini sih ya salah satu hal yang memang apa ya, bisa dibilang polemik yang klasik ya. Ketika komunitas punya kegiatan, kadang memang ada beberapa anggota, pasti ini menurut gue jadi masalah yang klasik banget. Misalnya nggak ikut gitu, akhirnya juga perkembangan personal-personalnya agak terhambat karena itu. Ya karena memang mau gimana lagi, perkembangan orang-orang yang berkecimpung di komunitas ya adalah dari kegiatan itu kan. Dia ikut, berpengalaman untuk apa ya namanya, mungkin manage produksian atau misalnya agenda kayak pemutaran film atau acara-acara film lainnya gitu, itu kan jadi sangat penting gitu. Ya terus juga lebih ke ini kali ya, misalnya kalau kita sendiri di balai gitu, treatment berkomunitasnya memang karena kesederhanaan gitu. Itu salah satu apa ya namanya, deskripsi dari balai sendiri gitu kan, karena kita juga memang kumpul secara sederhana, terus misalnya dulunya memang berkumpul di balai, di saung, yang akhirnya kita merasa kalau saung ini adalah tempat pertemuan antara gagasan-gagasan, terus ide dan segala macam pandangan akhirnya bercampur di situ, akhirnya jadi kayak gerakan baru untuk teman-teman yang tergabung di situ gitu. Nah, mungkin akhirnya juga
komunitas dan orang yang berkecimpung juga ada yang namanya kecocokan gitu. Misalnya gitu, ada orang-orang yang memang cocok dengan kesederhanaan itu, maka akan bisa sustain gitu. Mungkin ada orang-orang yang lebih, ya treatmentnya ada beda-beda lah. Untuk kalau kita pribadi ya gimana caranya lebih ke, kalau gue ya, memerhatikan lebih gimana caranya juga memerhatikan manusia-manusianya kasar gitu, SDM-SDM-nya gitu, bukan cuman kayak ini kelompok, terus gerakan kelompoknya memang benar-benar di push parah gitu. Tapi ya karena kita juga fokusnya di bidang pengembangan SDM dan film, ya gimana caranya berpikir tentang ini orang-orangnya gimana ya berkembangnya ya lewat itu tadi kegiatan itu sih. Ya kegiatannya akhirnya gimana caranya lebih gini ya, ada polemik klasik lagi sih gitu kalau di komunitas. Biasanya gitu ya, teman-teman tuh nginduk ke satu titik gitu. Misalnya ada kepala yang memang jadi induk gitu, yang lainnya ketika kepalanya hilang pada apa sih kayak anak ayam gitu kan nyari-nyari ibunya. Itu salah satu hal yang klasik juga di komunitas. Nah, gimana caranya juga teman-teman yang tergabung di komunitas juga dikasih kepercayaan sih untuk memegang misalnya program atau sejenisnya. Ya bisa jadi apa ya? Ya gue juga merasa memiliki gitu. Nah, itu juga sulit sih untuk ngebangun rasa orang tuh memiliki komunitas itu juga gitu. Terlalu berat sih kalau ngomongin pesan. Tapi mungkin lebih berbagi aja ya. Gue sih lebih berbagi ya spirit kali ya. Lebih ke mungkin tetap semangat sih dalam artian proses berkarya maupun bergerak itu kan gak ada apa ya intinya ketika memang teman-teman masih punya semangat gitu. Jadi memang lebih ke semangat aja, terus tulus gitu. Ketika memang punya orientasi tertentu, value yang main didapat, terus senang berbagi dan memang ada niatan baik-baik antara itu semua ya tulus aja gitu, tulus dan tetap apa ya namanya gerak. Ya, dulu tuh gue dikasih petua kali ya atau mungkin pesan yang sampai sekarang gue pegang gitu sebagai bentuk prinsip juga gitu, yaitu keep progress no matter what. Jadi kadang tuh di kondisi apapun itu, sesulit apapun itu, ya tetap orientasi adalah kita progress. Itu terpenting. Jadi bisa stabil sih. Iya kalau teman-teman kalau misalnya tahu kegiatan Balai Films, terus mau nonton kontennya, kalau kegiatan mungkin bisa follow Instagram @balai-films pakai S. Terus kalau misalnya beberapa video juga ada di YouTube-nya sama Balai Films juga, itu bisa teman-teman tonton beberapa konten maupun film pendek yang sudah di-upload.